Oke, coba deh bayangin ini sebentar. Saat Anda memikirkan masa depan, Anda meletakkannya di mana? Pasti di depan kan? Sesuatu yang kita tuju atau nantikan. Nah, gimana kalau saya bilang, dari sumber yang kita bahas hari ini, khususnya bab 1 dari buku linguistik yang keren banget ini, bagi sebagian orang, masa depan itu justru ada di belakang mereka. Hah? Iya. Hari ini kita bakal ngebahas gimana bahasa yang kita pakai itu ternyata bukan cuma alat buat ngobrol, tapi juga arsitek dari cara kita memahami sesuatu yang paling dasar, waktu. Kita semua ngerasa konsep dulu, sekarang, nanti itu universal, udah pasti gitu. Tapi ternyata itu jauh banget dari kata benar. Tepat sekali. Kita ini cenderung mikir waktu itu kayak jalan tol lurus yang kita lalui. Tapi bab ini ngajak kita keluar dari jalan tol itu, masuk ke jalan-jalan kecil di seluruh dunia, di mana tiap bahasa punya peta waktunya sendiri-sendiri. Peta waktu ya? Betul. Ada yang petanya melingkar, ada yang naik turun, dan ada yang anehnya bahkan nggak punya peta sama sekali. Misi kita hari ini adalah menjelajahi beberapa peta pikiran yang paling menakjubkan ini. Oke. Mari kita mulai dari yang paling dasar, yaitu tense atau kala. Di bahasa Indonesia atau Inggris, kita kan punya 3 kotak utama. Masa lalu, masa kini, sama masa depan. Simple. Rasanya semua bahasa pasti begini kan? Nah, ternyata enggak. Itu asumsi pertama yang langsung dibongkar sama sumber ini. Coba kita lihat bahasa Karetiana di Amazon. Oke. Mereka nggak punya 3 kotak. Mereka cuma punya 2. Masa depan dan non-masa depan. Tunggu. Non masa depan. Maksudnya gimana tuh? Jadi masa kini sama masa lalu digabung jadi satu gitu? Persis. Jadi gini cara kerjanya. Untuk bilang saya akan pergi, mereka akan bilang ye taka tatat i, yin. Ada akhiran i di situ yang jelas banget nunjukin masa depan. Oke. Tapi kalau mereka mau bilang saya pergi sekarang dan saya telah pergi kemarin, kalimatnya sama persis. Oh, wow. Iya, ye taka tatat yun. Nggak ada akhiran, nggak ada penanda apa-apa. Bagi mereka apa yang lagi terjadi dan apa yang udah terjadi itu ya masuk ke satu kategori waktu yang sama. Wow, oke. Pikiran saya langsung nyari masalah nih. Jadi kalau ada orang Karitiana bilang, ya takatatiyun, saya pergi, gimana lawan bicaranya tahu itu maksudnya sekarang atau kemarin? Apa mereka nggak bingung satu sama lain? Pertanyaan bagus, dan itu nunjukin betapa kita terikat sama sistem kita. Jawabannya, konteks. Konteks. Iya, sama kayak kalau Anda bilang kopinya di meja. Saya tahu dari situasi apakah Anda baru aja naruh di sana, atau ngingetin saya soal kopi yang udah dingin dari tadi pagi. Bagi penutur Karitiana, konteks percakapan udah lebih dari cukup. Masuk akal. Jadi ada yang sistemnya lebih simple. Apakah ada yang sebaliknya? Yang sistem tense-nya jauh lebih rumit dari kita? Oh, tentu saja. Spektrumnya luas banget. Di satu sisi, ada bahasa kayak Yucatec Maya yang sama sekali nggak punya tense gramatikal. Satu kalimat tumben lenaho bisa berarti rumah itu baru, rumah itu dulu baru, atau rumah itu akan menjadi baru. Semua tergantung situasi. Wah. Nah, di sisi lain spektrum, ada bahasa Yagua, juga dari Amazon. Bahasa ini punya 8 tense. 8. Saya aja kadang masih salah pakai was dan were di bahasa Inggris. 8 itu buat apa aja? Ini yang luar biasa. 5 dari 8 tense itu khusus buat masa lalu. 5. Iya, mereka mau memecah masa lalu dengan sangat-sangat detail. Misalnya, kalau Anda mau bilang dia telah meninggal, Anda harus spesifik kapan. Kalau kejadiannya antara seminggu sampai sebulan yang lalu, Anda pakai sadi siama. Tapi kalau kejadiannya antara sebulan sampai setahun yang lalu, Anda harus pakai sadi tiema. Jadi, bahasanya memaksa Anda buat jadi saksi sejarah yang akurat setiap saat. Anda nggak bisa asal bilang dulu. Anda harus ingat persis kapan dulu itu terjadi. Itu pasti mengubah cara mereka mengingat sesuatu ya? Tepat. Bahasa itu nggak cuma mendeskripsikan realitas, tapi juga memaksa penuturnya buat merhatiin detail-detail tertentu dari realitas itu. Dari tense, ini jadi bikin saya mikir soal jarak kita sendiri ngomongin waktu. Kita kan sering bilang, meninggalkan masa lalu di belakang, atau melihat ke depan untuk masa depan. Sepertinya kita selalu mengaitkan waktu dengan ruang ya. Anda menangkap poin berikutnya dengan sempurna. Para linguis menyebutnya metafora spasial waktu. Dan model yang Anda deskripsikan itu namanya model egosentris.
Egosentris. Ego artinya diri. Jadi, waktu diatur berdasarkan posisi tubuh kita. Depan itu masa depan, belakang itu masa lalu. Ini terasa alami banget buat kita sampai kita nganggapnya universal. Oke, kata kuncinya nganggapnya. Berarti ada model lain. Ada. Namanya model geosentris. Geo artinya bumi. Di sini, waktu tidak diatur oleh tubuh kita, tapi oleh fitur-fitur tetap di lingkungan. Seperti? Arah mata angin atau lanskap geografis. Bagi penutur bahasa ini, waktu bergerak di dunia, nggak peduli badan mereka lagi ngadep kemana. Konsep geosentris ini kedengarannya abstrak banget sih. Ada contoh nyata dari budaya yang benar-benar mikir kayak gini. Ada, dan ini salah satu contoh paling terkenal dalam linguistik. Kita ke Australia, ke komunitas penutur bahasa Cook Tayore. Mereka nggak pakai kata-kata kayak kiri atau kanan, depan atau belakang dalam cara kita. Oh iya, terus pakai apa? Semua orientasi ruang mereka didasarkan pada arah mata angin. Utara, selatan, timur, barat. Dan ini berlaku juga buat waktu. Jadi gimana mereka memetakan waktu? Bagi mereka, waktu itu mengalir dari timur ke barat, ngikutin jalur matahari. Wow! Masa lalu itu secara harfiah ada di timur, tempat matahari terbit. Masa depan ada di barat, tempat matahari terbenam. Aliran waktu itu adalah fakta geografis, bukan sesuatu yang ada di depan atau di belakang badan mereka. Oke, itu sulit dibayangkan. Gimana para peneliti bisa ngebuktiin kalau mereka benar-benar mikir seperti itu? Dengan sebuah eksperimen yang sangat cerdik, peneliti ngasih beberapa set kartu bergambar ke partisipan, baik penutur Inggris maupun Cook Tayore. Setiap set kartu nunjukin sebuah proses, misalnya gambar pisang utuh, terus pisang setengah dimakan, dan terakhir kulit pisang. Tugasnya simple, susun kartu-kartu ini sesuai urutan waktu. Ah, saya bisa tebak. Penutur bahasa Inggris pasti nyusunnya dari kiri ke kanan. Hampir 100%. Itu kan arah tulisan kita. Tapi penutur Cook Tayore, mereka menyusunnya dari timur ke barat. Selalu. Selalu dari timur ke barat. Selalu. Dan disinilah bagian yang bikin melongo. Lanjutkan, saya penasaran. Kalau seorang penutur Cook Tayore lagi duduk menghadap ke selatan, maka arah timur ada di sebelah kirinya dan barat di kanannya. Jadi dia akan nyusun kartu dari kiri ke kanan, sama kayak kita. Oke. Tapi, kalau peneliti minta dia putar badan dan duduk menghadap ke utara, sekarang timur ada di kanannya dan barat di kirinya. Dia akan nyusun kartu yang sama persis, dari kanan ke kiri. Itu gila banget. Jadi kalau saya orang Cook Tayore dan saya putar badan menghadap ke timur, berarti saya menghadap ke masa lalu saya dong. Dan masa depan saya ada di belakang punggung saya. Kepala saya sampai pusing mikirinnya. Persis seperti itu. Susunan mereka bakal kelihatan acak buat kita, tapi sebenarnya sangat konsisten sama sistem mereka. Waktu itu sebuah landscape yang tetap, dan mereka cuma mengubah orientasi mereka di dalam landscape itu. Selain arah mata angin, ada cara-cara aneh lain nggak orang memetakan waktu ke ruang? Tentu, di Meksiko ada suku Mayat Celtal. Mereka tinggal di daerah pegunungan. Metafora waktu mereka itu terkait sama topografi. Maksudnya? Mereka sering ngomongin waktu dalam istilah menanjak dan menurun. Masa lalu sering dianggap menurun, sementara masa depan itu sesuatu yang menanjak. Seolah-olah masa lalu itu lembah yang sudah mereka lewati, dan masa depan itu puncak yang harus didaki. Ada lagi yang lebih ekstrim. Ada. Balik lagi ke Amazon, ada penutur bahasa Nyingatu. Bagi mereka, waktu dan ruang bukan cuma nyambung dalam ucapan, tapi juga dalam gerakan fisik. Bahasa mereka punya yang namanya obligatory gestures, isyarat wajib. Isyarat wajib. Apa tuh maksudnya? Maksudnya, Anda nggak bisa cuma bilang waktu, Anda harus nunjukin. Serius? Iya, untuk bilang siang hari, Anda harus nunjuk lurus ke atas, ke posisi matahari di puncaknya. Untuk bilang kemarin, Anda harus bikin isyarat ke belakang lewat bahu, nunjuk ke jalur matahari yang udah lewat. Jadi kalau tangan mereka lagi penuh bawa barang, mereka nggak bisa ngomongin waktu dong. Secara teoretis, mungkin gitu. Poin utamanya adalah, bagi mereka, konsep waktu nggak bisa dipisahin dari tindakan fisik. Ini nunjukin kalau kognisi kita itu nggak cuma ada di dalam kepala, tapi juga terdistribusi ke seluruh tubuh dan lingkungan kita. Oke, jadi polanya kelihatan cukup jelas ya. Kayaknya hampir semua budaya memetakan waktu ke dalam ruang. Entah itu depan belakang, timur barat, atau naik turun. Caranya aja yang beda-beda. Jadi, memetakan waktu ke ruang itu adalah sifat universal manusia, kan?
Nah, tadinya para linguis juga mikir gitu. Kelihatannya itu satu-satunya kesimpulan yang logis. Sampai mereka nemuin satu pengecualian. Satu bahasa yang rusak semua teori. Selalu ada satu yang jadi anomali ya. Bahasa apa itu? Bahasa Tupi Kawahibi. Sekali lagi, dari Amazon, surganya keragaman linguistik, setelah penelitian yang sangat mendalam, para peneliti sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Bahasa ini sama sekali tidak memiliki metafora spasial untuk waktu. Tunggu. Sama sekali tidak ada. Jadi mereka nggak punya ungkapan yang setara dengan minggu depan atau beberapa tahun ke belakang. Tepat. Mereka bisa ngomongin peristiwa di masa lalu atau masa depan pakai penanda tense di kata kerja. Tapi mereka tidak pernah dalam kondisi apapun ngebicarain itu seolah-olah waktu punya lokasi di dalam ruang. Waktu dan ruang adalah dua domain yang benar-benar terpisah dalam pikiran mereka. Kalau gitu gimana hasil eksperimen nyusun kartu tadi pada mereka? Apa yang mereka lakuin? Para peneliti nyoba tugas serupa. Mereka minta penutur Tupi Kawahibi untuk nyusun objek berdasarkan urutan waktu. Misalnya urutan musim. Terus hasilnya? Benar-benar acak. Nggak ada pola sama sekali. Setiap orang nyusunnya dengan cara yang beda-beda. Satu orang nyusun dari kiri ke kanan, orang berikutnya ngebentuk lingkaran, yang lain dari kanan ke kiri. Jadi bukan karena mereka nggak ngerti urutannya, tapi karena bagi mereka pertanyaan di mana meletakkan urutan ini itu nggak masuk akal. Anda menangkap esensinya. Bagi mereka, urutan waktu itu nggak punya representasi spasial. Minta mereka untuk nyusunnya di atas meja itu, sama anehnya kayak minta kita nyusun nada musik dari yang paling biru sampai yang paling hijau. Ini satu-satunya kasus yang terdokumentasi dan jadi bukti kuat kalau mikirin waktu dalam istilah ruang itu mungkin bukan bawaan lahir manusia. Luar biasa. Jadi dari pembahasan kita ini, jelas banget kalau cara kita menandai waktu, entah itu dengan 2 tense atau 8, memetakannya dari depan ke belakang atau dari timur ke barat, atau bahkan nggak memetakannya sama sekali, itu sepenuhnya dibentuk oleh bahasa dan lingkungan kita. Persepsi kita soal aliran waktu bukanlah sebuah pengalaman manusia yang seragam, melainkan sebuah mosaik yang kaya dan beragam banget. Benar sekali, ini bukan cuma soal keunikan linguistik ya, ini tentang menyadari bahwa ada cara-cara lain yang valid untuk merasakan dan memahami realitas. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran terakhir yang mungkin bisa Anda renungkan. Silahkan. Coba bayarkan ini sejenak. Bahasa Anda, seperti Kuok Tayore atau banyak bahasa lainnya, tidak punya kata-kata untuk unit waktu buatan, seperti minggu, jam, atau menit. Konsep-konsep itu nggak ada. Hidup tanpa jam. Dan musim. Pertanyaannya adalah, saat budaya kita menciptakan jam dan kalender, apa yang kita dapatkan? Dan pada saat yang sama, apa yang mungkin telah kita hilangkan dari cara pandang yang lebih tua dan lebih alami terhadap waktu?